Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Jamaah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor mutlak yang dikiaskan dengan Al-Buraq sebagai kendaraan Nabi Muhammad menuju Mi'raj. Di surat Ar-Rahman ayat 33 ya, yang artinya wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Apa kekuatan Allah tersebut? Yaitu faktor mutlak atau potensi ketuhanan yang dimasukkan ke dalam dadanya orang yang beriman. Jadi jelas ya, ibadah kita tidak akan bisa sampai kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak kecuali dengan faktor mutlak juga. Faktor mutlak itulah yang harus benar-benar kita dapat. Faktor mutlak itulah yang dikiaskan dengan Al-Buraq sebagai kendaraan Nabi Muhammad untuk menuju Mi'raj. Jadi yang bisa Mi'raj itu bukan hanya Nabi, kita juga bisa, asalkan dapat faktor mutlak itu ya. Makanya Nabi sampaikan as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Tapi salat yang mana yang bisa mi'raj itu? Tentunya salat yang terhubung ya, yang sampai. Makanya carilah guru yang bisa mengajarkan salat yang terhubung, yaitu guru sang pembawa wasilah. Karena jika ibadah kita tanpa wasilah, yang wasilah tersebut ada pembawanya, maka kita akan putus hubungan, gak ada tali sambungannya. The missing link ya, kalau bahasa kerennya. Karena kalau salat kita tidak terhubung, maka diancam oleh narakawel. Buka surat Al-Maun ayat 5-6. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yang di dalam salatnya lalai, tidak terhubung dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tali sambungannya. Bagaimana untuk bisa salat terhubung? Kita harus ketemu dulu dengan Allah sampai mengenalnya. Karena la tasihul ibadah ilal bil ma'rifah. Tidak sah ibadah kalau tidak bermakrifat, tidak mengenal Allahnya. Kan di surat Toha dijelaskan, inti dari salat itu aqimis salat lidikri,
Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalau tidak ketemu dulu dengan Allah, saya tanya, kalau salat ingat siapa? Apanya Allah yang kau ingat? Pasti budek semuanya ya. Karena di luaran pasti menganggap mustahil ketemu Allah. Kan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Iya, itu benar. Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu mustahil kita bisa temui, karena bukan fisik. Allah itu maha metafisik ya. Tapi Allah mempunyai sifat wujud. Yang pertama kan sifat yang wajib di Allah, sifat wujud. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi. Jadi jelas, yang pertama Allah itu mempunyai sifat wujud yang bisa kita lihat, bisa ditemui, bisa kau saksikan dalam syahadat. Makanya carilah sifat wujud Allah di dunia ini, atau fi'il sifatnya Allah yang mewakili Allah. Tapi yang wujud itu bukan Allah ya, tapi Allah ada di balik yang wujud itu. Kalau tidak punya faktor mutlak, yakni tidak dibaiat di tarekat puncak, Anda tidak akan paham dengan uraian ini, karena beda dimensi. Hanya pelaku rohanilah yang pasti mengerti. Makanya jangan ikut-ikut saya ya, karena saya sering dianggap syirik, sesat, dan bid'ah. Ini praktek kodim tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Madiyah Nusantara. Jadi bukan hasil dari bacaan, bukan hasil dari membaca kitab kita, bukan hasil dari cerita dongeng fiktif. Ini hasil praktek empiris jalur kodim, ilmunya ilmu kodim dari Allah yang maha kodim melalui utusan Allah yang kodim, yaitu Rasul. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Salam agama tauhid, agama yang mempersatukan seluruh perbedaan baharu dunia. Ilahi anta maksudi waridauka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.